Shalom sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Berkat Tuhan, siapa yang gak mau? Semua kita berdoa untuk diberkati. Ingin rumah diberkati, ingin usaha diberkati, ingin anak-anak diberkati. Tetapi sahabat, pernahkah kita sadar bahwa terkadang justru berkat itu sendiri bisa jadi sumber konflik? Hari ini, banyak gereja bertengkar bukan karena dosa besar, tetapi karena berkat. Siapa yang memegang dana, siapa yang tampil di depan, siapa yang dipuji paling banyak. Di dunia bisnis, banyak keluarga hancur bukan karena kemiskinan, tapi karena warisan. Lihatlah dunia sekarang, orang rebutan posisi, rebutan jabatan, bahkan rebutan hak milik. Bahkan semuanya kadang-kadang atas nama berkat Tuhan. Nah, sahabat, ternyata hal yang sama juga terjadi dalam zaman Yosua. Yosua pasal 19 menunjukkan sebuah kisah yang sangat manusiawi. Pembagian tanah yang dijanjikan Tuhan bisa memunculkan ketegangan antara suku-suku Israel. Dari kisah ini kita akan belajar bagaimana berkat yang seharusnya mempersatukan, tetapi bisa justru memisahkan. Dan apa yang Tuhan ingin kita pelajari dari situ. Pasal ini mencatat pembagian tanah bagi suku Simeon. Yang menarik, karena wilayah mereka tidak berdiri sendiri, tapi berada di tengah-tengah tanah milik Yehuda. Menurut tafsiran Anchor Bible Commentary dan World Biblical Commentary, hal ini bukan sekedar pembagian administratif. Ini mencerminkan realitas sosial yang rumit. Suku Yehuda adalah suku paling besar dan kuat. Sementara Simeon lebih kecil dan mulai kehilangan pengaruh. Mengapa Simeon harus menumpang di tanah Yehuda? Karena tanah Yehuda terlalu luas dan penduduknya tidak mampu mengelola seluruh wilayah itu. Maka sebagian tanah mereka diberikan kepada suku Simeon. Namun di balik keputusan ini, ada potensi ketegangan sosial. Kita bisa bayangkan, satu suku kuat harus berbagi wilayah dengan suku yang lebih lemah. Padahal tanah adalah simbol identitas, simbol keamanan dan harga diri. Para ahli sejarah Israel menyebut ini sebagai tahap transisi politik tribal ke nasional. Artinya, bangsa Israel mulai berubah dari sekumpulan suku-suku independen menjadi satu kesatuan. Dan seperti setiap perubahan besar, pasti saja ada sebuah gesekan, bahkan di tengah janji Tuhan sekalipun. Tuhan memberi tanah, tapi manusia yang harus belajar hidup berdampingan di dalamnya. Inilah pesan sosial yang sangat relevan, bahwa berkat Tuhan tanpa kedewasaan bisa saja melahirkan konflik. Dalam bahasa Ibrani, kata untuk bagian di dalam ayatnya yang pertama adalah ditulis goral, yang berarti undian atau nasib yang ditentukan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa pembagian tanah bukan hasil politik, tapi kehendak Allah sendiri. Namun perlu kita perhatikan, meski Tuhan yang menentukan, hasilnya tidak membuat semua pihak menjadi senang. Penulis kitab Yosua sengaja menulis bagian ini untuk menegaskan bahwa ketaatan kepada rencana Tuhan lebih penting daripada perasaan manusia tentang keadilan. Dalam struktur naratifnya, kitab Yosua pasal 19 menjadi penutup dari seluruh proses pembagian tanah.
Di ujung pasal ini, Yosua sendiri baru menerima bagiannya. Artinya, pemimpin sejati tidak mendahulukan haknya, tetapi memastikan semua umat menerima bagian mereka lebih dahulu. Dengan kata lain, pesan teks ini adalah tentang kerendahan hati di tengah berkat. Ketika Tuhan membagi berkat, kita dipanggil untuk bertanya, mengapa dia dapat lebih? Tapi kita harus berkata, apa bagian tanggung jawabku di tanah Tuhan yang diberikan kepada kita? Sahabat, dari kisah ini kita belajar bahwa berkat Tuhan memang nyata. Tapi bagaimana kita mengelolanya? Menentukan apakah itu sumber sukacita atau sumber konflik. Mari kita renungkan 3 ajaran teologis penting dari Kitab Yosua pasal 19 ayat 1-9. Yang pertama, berkat tidak selalu sama besar. Tuhan tidak membagi rata, tetapi Ia membagi dengan tepat. Suku Yehuda mendapat yang lebih luas. Suku Simeon mendapat di dalam bagian suku Yehuda. Ini bukan ketidakadilan, tapi kebijaksanaan ilahi. Tuhan tahu kapasitas setiap umatnya. Masalahnya, manusia sering mengukur berkat dengan besarannya, bukan dengan kesesuaiannya. Sahabat, jangan iri dengan porsi orang lain. Kadang berkat yang besar justru membawa beban yang berat. Hal yang kedua, berkat butuh kerendahan hati. Simeon harus menerima posisi di dalam wilayah Yehuda. Itu butuh kerendahan hati. Berkat yang diterima tanpa kerendahan hati akan berubah jadi batu sandungan. Di dalam gereja, dalam keluarga, bahkan dalam pelayanan, ketika kita tidak mau tunduk satu sama lain, berkat Tuhan bisa berubah jadi ladang konflik. Kerendahan hati adalah cara kita menjaga berkat tetap kudus. Hal yang ketiga, berkat harus dikelola bersama. Tanah perjanjian bukan milik pribadi, tetapi milik komunitas. Allah tidak pernah memberkati seseorang untuk dirinya sendiri. Allah memberkati agar kita atau manusia menjadi berkat bagi orang lain. Kalau gereja hanya berpikir aku, pelayananku, bagianku, maka kita sedang meniru bangsa Israel yang bertengkar di tanah yang dijanjikan. Tuhan mau kita mengelola berkat dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab. Jadi sahabat, kitab Yosua pasal 19 bukan sekedar peta pembagian tanah. Itu adalah cerminan hati manusia ketika menerima berkat. Kadang kita berdoa minta berkat, tapi tidak siap dengan konsekuensi sosial dan rohaninya. Berkat tanpa karakter adalah bencana ekonomi, bencana rohani. Yesus mengajarkan hal yang sama. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Injil Lukas 16 ayat 10. Artinya, bukan seberapa besar berkatmu, tetapi seberapa sehat hatimu di dalam menerimanya. Jadi, hari ini Tuhan memanggil kita bukan untuk menolak berkat, tapi untuk menguduskannya, menguduskan berkat dengan sikap yang benar.
Kalau ada konflik dalam keluarga, dalam pelayanan, atau komunitas karena berkat, mungkin Tuhan sedang mengajar kita untuk bertumbuh dalam kasih dan kerendahan hati. Pesan kunci hari ini, berkat Tuhan adalah ujian karakter, bukan hadiah untuk kesombongan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau Allah yang setia. Engkau menjadi berkat bagi kami, bukan supaya kami saling bersaing, tapi supaya kami saling melayani. Ampunilah kami jika kami sering iri dengan bagian orang lain. Ajarlah kami untuk melihat berkat sebagai tanggung jawab, bukan prestasi. Tuhan, sucikan hati kami agar setiap berkat yang Kau percayakan menjadi alat untuk membangun, bukan menghancurkan. Satukan keluarga kami, satukan gereja kami, dan satukan komunitas kami di dalam kasih-Mu. Kami mau hidup bukan untuk membanggakan berkat, tetapi untuk memuliakan pemberi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.